Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk semua jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Karena itu kami mengucapkan selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Bersyukurlah pada Tuhan, bersoraklah bagi Dia, Raja kita dan gunung batu perteduhan kita. Allah yang karena kasih setianya telah memelihara hidup kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dan dari bulan ke bulan hingga saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki akhir tahun gerejawi, yaitu minggu terakhir menurut tahun gerejawi yang dimulai dari minggu Advent pada tahun lalu. Minggu depan Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki minggu Advent yang pertama, sekaligus menjadi awal kalender liturgi yang baru. Minggu ini juga sering disebut Minggu Kristus Raja. Pada minggu ini juga kita dijadikan sebagai momen untuk mengenang teladan dan cinta kasih saudara seiman kita yang telah meninggal sepanjang tahun ini. Tentu saja kita tidak akan mendoakan mereka karena mereka telah dalam penguasaan Tuhan. Tetapi cinta kasih mereka itulah yang kita syukuri. Marilah kita memuliakan Dia, Tuhan, Raja yang berdaulat atas kehidupan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, bagimu anugerah dan sejahtera dari Allah Tritunggal. Salam bagimu juga. Mari kita merendahkan diri kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita, dan tetap memegang teguh anugerah Allah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapan-Mu? Sebab Engkau melihat apakah jalanku serong, dan Engkau mengetahui apakah pikiran dan hatiku menyimpang kepada segala kejahatan. Selidikilah aku ya Allah, Allah, dan kenallah hatiku.
Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku, serta ampunilah aku untuk segala kejahatanku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Hosea 1 ayat yang ke-10. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Tuhan telah menuntun kita dalam pekerjaan dan kehidupan satu minggu. Dan dalam menjalani kehidupan satu minggu ke depan, firman Tuhan ini akan menjadi petunjuk hidup baru. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Mari kita bermazmur bagi nama Tuhan. Kita membaca mazmur secara bersama-sama. Dari Mazmur 95 ayat 1 sampai ayat yang ke-7a. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, Dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. karena itu mari kita menyanyi Maikomi Antapudi.
seksual. Segenap jemaat Tuhan, baik yang mengikuti ibadah live streaming maupun Bapak Ibu yang ada dalam gedung gereja, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum ketiga pelayan Tuhan pada saat ini membacakan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan boleh kami alami, sehingga kami tiba pada saat ini ya Tuhan, dalam memperingati minggu sebagai Kristus Raja, dan sebagai akhir pelayanan untuk memasuki minggu-minggu Advent dalam mempersiapkan diri menyambut sukacita Natal. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan, mohon tuntunan kuasa Roh Kudus dari Tuhan, sehingga ketiga pelayan Tuhan pada saat ini boleh membacakan firman ini dan jemaat boleh mendengarkan, bahkan boleh menjadi kekuatan bagi kami semua dalam menjalani akhir tahun ini, dan kami tetap dipelihara dan dituntun oleh Tuhan. Kami datang kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Yehezkel 34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16 dan ayat 20 sampai ayatnya yang ke-24. Yehezkel 34 ayat 11 sampai 16 dan ayat 20 sampai 24. Lembaga Alkitab memberi judul Tuhan Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Ayat 11. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya Aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu.
Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ayat yang ke-20. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya, aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang, maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya, firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus Kristus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang di kerajaannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya,
Ya, itu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin firman Tuhan. Haleluya. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-46. Firman Tuhan, penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin firman Tuhan. Dengan bunyi
Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara segenap jemaat maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah lewat live streaming maupun Bapak Ibu yang ada dalam gedung gereja. Hari ini adalah atau minggu ini adalah minggu akhir tahun gerejawi dan biasa dalam kalender gerejawi dikatakan Minggu Kristus Raja. Minggu ini juga dalam kebiasaan jemaat mula-mula memperingati dan mengingat setiap orang yang telah meninggalkan kita selama 1 tahun. Kita mengingat kasih dan karyanya. Dan biasanya minggu ini juga kita mengunjungi tempat-tempat di mana disemayamkan, dikuburkan untuk mengenang kasih mereka. Bahwa mereka telah dipulihkan, mereka telah menikmati kehidupan di alam sana, dan kita memberi rasa hormat atas jasa-jasanya selama dia hidup. Sehingga tema kita untuk minggu ini kita angkat, yaitu Raja yang Berdaulat. Supaya kita memahami bahwa dalam kehidupan kita ini, kedaulatan Allah itulah yang nyata. Dan menyadari bahwa kita tetap hidup di dalam keinginan dan kemauan Tuhan. Sehingga dari keempat firman Tuhan ini mengarahkan kita, ibu bapak saudara-saudara, untuk mengerti bagaimana kedaulatan Allah nyata dalam sepanjang kehidupan kita. Dan dalam minggu ini juga segala kegiatan-kegiatan rutinitas, baik itu kumpulan-kumpulan yang berkesinambungan telah diakhiri dan kita memasuki persiapan untuk memasuki minggu-minggu sukacita dalam minggu-minggu Advent untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus dalam perayaan-perayaan Natal. Minggu ini juga kita dihimbau untuk berdamai dengan sesama kita, ibu bapak saudara-saudara. Mungkin sepanjang 1 tahun pasti, mungkin tetangga kita, saudara bersaudara, ataukah kita dalam jemaat, ada hal-hal yang tidak mengenakan yang membuat kita tidak saling, bahkan kehilangan sukacita. Dalam minggu ini mari kita berdamai. Dan kita boleh menikmati sukacita Natal dengan luar biasa. Itulah tujuan Minggu Kristus Raja. Bahwa Allah sungguh berdaulat di dalam kehidupan kita, ibu bapak saudara-saudara. Sehingga Mazmur 95 ayat 1-7a merupakan ajakan bagi orang yang percaya untuk tetap menyembah Tuhan akan kedahsyatan kuasa-Nya dan menghormati sebab Dialah pencipta segalanya. Hidup kita tergantung kepadanya. Hidup dan mati kita ada dalam tangan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang besar, sehingga pemazmur dalam perikop ini mengajak untuk tetap beribadah dengan penuh sukacita, penuh rasa hormat dan gembira, sehingga dia betul-betul menampakkan cara hidupnya di dalam ibadah mereka dan sungguh merendahkan diri, karena hanya Allah yang mampu untuk melihat dan berdaulat. Dan kita melihat bahwa dengan berlutut, dengan datang kepada Tuhan, itulah salah satu cara untuk menandakan bahwa kita ini adalah orang yang terbatas dalam segala hal.
Tanpa campur tangan Tuhan kita tidak berbuat apa-apa. Dan dengan datang kepada Tuhan berlutut itu menandakan kerendahan hati kita. Kita melihat di dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai 16 dan ayat 20 sampai 24. Menegaskan bahwa Tuhan adalah gembala, baik sebagai gembala yang menjaga dan memperhatikan domba-dombanya. Ia tidak mau domba-dombanya tersesat. Ia tidak mau domba-dombanya dimangsa oleh binatang-binatang buas. Sehingga dia senantiasa menjaga domba-domba. Dan umat Tuhan, para pemimpinnya diberi tanggung jawab untuk menjaga kawanan domba. Ibu bapak saudara-saudara, kita diberi tanggung jawab dalam hidup ini untuk memperhatikan setiap gembala-gembala, setiap umat, sehingga gembala-gembala ini tetap sehat kuat, sehingga gembala-gembala ini tetap aman, dijauhkan dari segala tantangan dan hambatan. Efesus pasal 1 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23 berkata, kekuasaan gembala itu tidak bersumber dari dirinya sendiri, tapi dari gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus. Keselamatan merupakan penyataan keagungan Tuhan yang dibuktikan melalui kedaulatan dan menaklukkan umat. Sepanjang tahun ini Allah memelihara kita menuntun. Walaupun secara manusia silih berganti kehidupan, suka dan duka dan berbagai hal. Tetapi kehidupan kita sungguh nyata, ya Tuhan, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 mengisahkan bahwa Yesus Kristus sendiri akan menggenapi rencananya melalui penghakiman. Bahwa Allah sendiri yang akan menggembalakan domba-dombanya. Dialah yang dipilih, dialah yang ditetapkan untuk memisahkan orang yang bijak dan orang yang bodoh. Dia juga yang akan memeriksakan hamba yang setia dan hamba yang tidak setia. Dia juga yang akan menghargai hambanya yang melayani, dan dia juga yang akan memberikan penghukuman bagi orang yang tidak setia. Oleh sebab itu, ibu bapak saudara-saudara, apa yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini? Untuk menjadi kekuatan bagi kita. Yang pertama, ibu bapak saudara-saudara, bahwa Yesus Kristus adalah gembala yang baik, tomang lama sokan, yang akan menuntun, membimbing, memelihara dan menjaga dan menyelamatkan kawanan dombanya. Allah yang punya otoritas, dia katakan, aku sendiri yang akan menggembalakan domba-dombaku. Aku sendiri yang akan memberikan ketenangan bagi setiap orang yang percaya dalam menghadapi tantangan hidup ataupun ancaman apapun. Ibu bapak saudara-saudara, jika kita boleh merenungkan, 1 tahun lebih kita telah terbebas dari COVID-19. Di mana pada saat penyakit ini datang sungguh mencekam. Gereja-gereja tertutup. Kantor-kantor tertutup, aktivitas kita terbatas, bahkan hubungan interaksi sosial kita dibatasi. Kita tidak bisa bergaul dengan sesama, tetapi Allah di dalam Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, membimbing kita sehingga kita dilepaskan dari itu. Dan dalam 1 tahun lebih ini atau 2 tahun kita kembali berinteraksi seperti semula. Bukankah itu sebagai bukti bahwa Yesus Kristus adalah gembala yang baik? Ibu bapak saudara-saudara, kesempurnaan tugas Yesus Kristus dituntaskan melalui pengorbanannya di kayu salib. Dia adalah gembala yang agung yang meneladankan prinsip dan pemimpin yang seharusnya mengorbankan diri demi keselamatan kawanan domba. Pada saat dia di kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Segala sesuatu yang telah menjadi ketakutan dan kekhawatiran umat manusia telah diambil,
dosa-dosa yang membelenggu umat manusia telah dihimpunkan dalam dirinya, sehingga dia mati di kayu salib, dia dikuburkan dan dia bangkit untuk memberikan kita kekuatan baru, keselamatan yang kekal, dan itulah kesempurnaan tugas daripada Yesus Kristus. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi, Yesus adalah gembala yang setia, memberi makanan rohani bahwa kawanan dombanya. Tuhan berkata, siapa yang percaya kepada aku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dan siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Oleh sebab itu ibu bapak saudara-saudara, sepanjang tahun 2023, tinggal mungkin 5 minggu lagi, atau 5 minggu lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Ada begitu banyak perkara dalam kehidupan kita. Secara manusia kita jatuh bangun dalam iman kita. Tapi Allah senantiasa meneguhkan karena Yesus Kristus adalah gembala yang sejati bagi kita. Gembala yang setia, dia memberikan hidup kita. Hari ini kita peringati sebagai hari, ya, ada orang katakan hari ini tidak usah kita memperingati sebagai hari yang tidak berbelanja, ya. Dikatakan seperti itu, ya. Mengapa? Karena kita betul-betul mau mengingat bahwa Yesus itu baik bagi kita, ya. Waktu kami persiapan bersama, mengapa kita adalah mak belanja, nata adalah kumandete Allah yate, ya. Tetapi dalam hal ini kita berusaha untuk mengingat saudara-saudara kita, ya, orang yang miskin. Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Orang yang tidak mengasihi sesamanya, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, yang hanya mengurus dirinya diandaikan seperti kambing. Dan orang yang mengurus dirinya sendiri, orang yang mengurus orang lain dan peduli kepada sesamanya dianggap sebagai domba. Dan kita melihat ibu bapak saudara-saudara, betul dalam kehidupan ini mari kita melihat, adakah kita peduli terhadap sesama. Mungkin hari ini sudah banyak konsep kita untuk menghadapi Natal. Kami akan pakai baju seragam satu keluarga. Kami akan ini dan ini dan ini dan ini. Kita menelpon untuk keluarga kita di mana, datanglah kita akan adakan pengucapan syukur dengan meriah. Baik, itu tidak masalah. Tetapi adakah kita mengingat saudara-saudara kita yang berkekurangan? Ya. Adakah kita mengingat saudara-saudara kita yang lain? Ini penting. Adakah kita mau berbagi di saat ini, Bu Bapak Saudara-saudara? Adakah kita mau supaya hidup kita tidak konsumtif? Kata konsumtif itu namanya kecanduan belanja. Itu terjemahan ini, ya. Membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan, ya. Ini namanya konsumtif. Ini penting dan hari ini diperingati sebagai hari bebas konsumtif dari kehidupan kita, ya. Tidak kecanduan belanja. Kemudian yang terakhir yang saya mau katakan bahwa Allah pun menobatkan Yesus sebagai hakim atas umatnya. Yang menunjuk otoritas Yesus sebagai raja yang berdaulat, menyelamatkan domba yang dikasihinya. Prinsipnya bahwa siapa yang melayani sesamanya di dunia ini dengan tulus, itulah yang diselamatkan. Itulah yang diberi hadiah. Itulah yang dihargai oleh Tuhan. Ya, luar biasa. Kemarin tadi malam, karena saya kurang enak badan, saya tidak sempat mengantar lansia untuk mengikuti lomba. Setelah saya tahu bahwa dia juara 1, wajar dihargai juara 1. Ya, tepuk tangan untuk lansia. Karena dari jam 8 lewat sudah ada di gedung gereja. Biasa tak apa nanti buka gedung gereja saya. Begitu besar semangatnya.
dan patut dihargai juara 1 karena semangatnya dan latihan yang luar biasa. Ini penting dalam kehidupan kita. Ya. Segala sesuatu tidak instan, tetapi ada proses untuk itu. Dan proses ini membentuk sehingga wajar. Demikian juga dalam kehidupan kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Ya. Pengorbanan Yesus Kristus itu kita hargai juga dengan memegang teguh iman kita. Dan ada saatnya Tuhan akan menghargai kita. Ada saatnya Tuhan akan memberikan kita pemisahan. Ya. Saya yakin sekali. Ya. Banyak kita dalam dunia ini berkata, kedeni kabatukan sia deni temetang nanga sia tidak ini biasa dikua. Kianu matumbe tepong matua. Nata ana pasusito. Tetapi Tuhan katakan biarlah lalang dan gandum selalu bersama. Ya. Karena ada saatnya Tuhan akan datang untuk memisahkan. Ini penting dalam kehidupan kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Oleh sebab itu, mari kita tetap berpegang teguh pada iman kita karena Allah berdaulat dalam hidup kita. Dan kita sungguh meyakini bahwa Kristus itu adalah Raja yang diberikan oleh Tuhan, otoritas, dan Dia adalah Tuhan. Dan ada saatnya akan memberikan kita penghargaan karena kita setia. Mari kita mempersiapkan diri kita di dalam menghadapi hari-hari sukacita dengan berbagi, dengan berdoa supaya kita diberikan kesehatan, kekuatan. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Benar ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia dan berdaulat. Jika kami boleh ada sebagaimana ada pada saat ini semata-mata oleh kasih dan anugerah. Tuhan topang tuntun kami, sehingga kami boleh merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Dan dalam menjalani kehidupan ini kami datang kepada Bapa di sorga, Tuhan topang tuntun kami. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ini kita akan mengenang jemaat yang telah meninggal dunia dari tanggal 20 November sampai November tahun 2023. Di akhir kalender liturgi ini kita diberi kesempatan untuk mengenang kasih Tuhan melalui keluarga kita yang telah meninggal dunia. Mereka telah mati dan mati dalam Tuhan. Tetapi cinta kasih itu tidak akan pernah mati. Karena dia adalah orang yang telah dipakai oleh Tuhan untuk membawa berkat bagi kita. Izinkan saya untuk menyebut saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Yang pertama Bapak Peter Papa. Yang kedua Ibu Arniati Limbong. Yang ketiga Bapak Simon Tindang. Yang keempat Saudara Pendi. Yang kelima Bapak Yohanes Taula Abi. Yang keenam Ibu Heni Bungin. Dan yang ketujuh Ibu Deborah Pata Allah. Dan mungkin masih ada keluarga-keluarga kita yang tidak terdaftar di dalam jemaat ini. Yang tidak sempat saya sebutkan. Kita mengenang mereka bukan untuk mengungkit kedukaan atau mendoakan mereka, tidak demikian. Kita mengenang mereka untuk mensyukuri kasih Tuhan yang tidak berkesudahan, serta membangun kesadaran kita bahwa hidup ini akan berakhir. Dan karena itu selagi masih ada waktu, kita dipanggil untuk terus berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Dan yakin ada saatnya kita akan kembali bertemu dalam langit baru, bumi baru. Mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa untuk keluarga yang masih ditinggalkan. Tuhan, kami sungguh kehilangan
dan bersedih, karena orang-orang yang kami kasihi telah mengalami kematian sepanjang tahun ini. Tetapi kami yakin dan percaya dalam iman kami bahwa sekarang sudah ada di pangkuan Abraham dalam Firdaus. Dan saat ini kami berdoa untuk keluarga yang masih hidup, Tuhan senantiasa topang tuntun peliharakan, sehingga tetap kuat dan kokoh dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Karena kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami akan tetap mengenang cinta kasih daripada orang-orang yang telah meninggalkan kami melalui kematian. Dan kami juga akan mempersiapkan diri kami bahwa satu saat juga kami akan mengalami kematian. Dan biarlah kesempatan ini kami pakai untuk tetap berpaut pada Tuhan. Kami aminkan bahwa Tuhan adalah Kristus Raja kami. Tuhan berdaulat dalam kehidupan kami. Kami datang kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di surga bahkan bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Di sana bersama teman, kita nyanyi pujian merdu. Selamanya sentosa tentram, rasa duka terhapus penuh. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Hanya Bapa pemurah benar, kita patut bersyukur tetap. Tiap hari kasih-Nya besar, hidup kita teriring berkat. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Mari kita sama-sama menaikkan doa kita, doa sempurna yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, serta kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita sama-sama mengikrarkan pengakuan kita, iman kita
dalam rumusan pengakuan iman Nisea Konstantinopel, kita ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia, untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit daripada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus, damam dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Matius 25 ayat 40 sebagai pengantar kita yang mengatakan, "Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sudahkah yang terbaik kita berikan kepada Dia yang telah mati, mengorbankan dirinya untuk kita sekalian? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan tak sesama, atau ku biarkan tegar. Ku takut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kita mulai ayat yang pertama, sudahkah yang terbaik ku berikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Ruangan natural. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, Tura akan kita uangkan ayam. Silakan. Serat untuk pembangunan 201 kali. 201 kali, 203 kali. Ya, daun sup untuk lansia. Silakan. Banyak fungsinya di daun sup. Menurunkan kolesterol dan seterusnya. Silakan. 101 kali. 101 kali. 102 kali. 103 kali.
Iya, tanggal 2 Desember PWGT akan bersidang di Jemaat Karambe dan ini persidangan PWGT. Iya, ada bisik-bisik standar 50. Ya, 50. 1 kali. 50. 2 kali, 3 kali. Masih yang sama. $50. 3 kali. Iya. Masih untuk mendukung persidangan PWGT? 50 3 kali. Masih ada? Ada sekolah minggu dari belakang, Michio, 50 3 kali. Oh, anak ATK ya. Anak ATK Antera, terima kasih Michio. Silakan Bapak Ibu. 50 3 kali. Silakan. 50 di depan 3 kali. Ada 50 di belakang 3 kali. Iya. Masih ada? Masih ada 3. Sisa 3. Oh, masih banyak. Oh, masih banyak. 50 nenek kita 3 kali. Angkat saja tangannya supaya diantarkan. Nenek Putri. Iya, silakan. Iya, masih ada. Terima kasih Ibu Limbong 3 kali. Terima kasih Ibu Pina Ibu juga. Pak Sartia juga di sini. 3 kali. Nenek Rain. Kevin. Di belakang 3 kali. Di belakang lagi. Masih ada. Iya, Tante Yopi. Iya, iya. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf yang masih angkat tangan, kebetulan stoknya sudah habis. Tuhan memberkati. Sekarang kita masuk dalam akta inisiasi Sekolah Minggu Gereja Toraja dan juga penyambutan anak dari Sekolah Minggu Gereja Toraja akan menjadi pemuda Gereja Toraja atau PPGT. Saudara-saudara, saat ini kita akan mengadakan inisiasi terhadap anak-anak kita. Inisiasi dilayankan oleh Gereja Toraja untuk mengantar seorang anak menghadapi suatu peralihan dalam sebuah proses tumbuh kembangnya, baik sebagai pribadi maupun sebagai seorang murid Yesus dalam komunitas berjemaat. Kalau saya sebutkan namanya langsung berdiri dan maju ke depan. Mereka adalah Dean Alexander Logan, Sain Albert Limbong, Masang Linggi Tasik, Sepier Kasim Pasedan,
Jeden Alexander Logan, Hanason Rapiski Ponggi, Ad Mantio, Reynard Adelio Lamba, Kurnia, Graciana Rantelino, Yulmianes, Dian, Manuela, Adri, Jupri Toding, Christian, Antrie, Jenes, Anta, Hosana, Nanian. Saudara-saudara, kita bersyukur karena anak-anak kita telah menerima pendampingan, pengajaran, dan pelayanan gerejawi, sehingga dapat melalui satu tahapan pemuridan melalui sekolah minggu Gereja Toraja, yaitu dari kelas Indria, anak kecil, anak besar, ke kelas anak kecil, anak besar, dan remaja. Anak-anakku, Tuhan Yesus mengasihi kamu sehingga mengaruniakan keselamatan kepadamu. Teruslah bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih untuk menyongsong perwujudan janji Allah yang merancang masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera. Kalau ada pengurus sekolah minggu pusat atau wilayah atau klasis, silakan maju ke depan. Dan tolong diberikan tanda inisiasi, silakan. Guru-guru sekolah minggu juga maju ke depan. Memberikan tanda inisiasi. Kami mohon satu perwakilan majelis gereja untuk ini, minta tolong Bapak Yusak Yokoyama. Silakan adik-adik menghadap ke jemaat. Ayo, menghadap ke sana. Rekan guru sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, pujilah Tuhan dengan segenap batinmu karena Dia telah berkenan memakaimu untuk tugas mulia. Selamatlah kamu yang telah mengantarkan anak-anak kita hingga titik ini, lanjutkanlah karyamu ini sebagai persembahanmu di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya para orang tua yang adakah semua orang tua yang anak-anaknya diinisiasi hadir pada saat ini? Kamu telah menerima karunia dari Tuhan melalui anak-anak ini, baik sebagai persekutuan keluarga maupun sebagai jemaat. Teruslah mendampingi mereka dan ingatlah perjanjian yang pernah kamu buat dengan Allah untuk mendidik anak-anak kepada pengenalan akan Kristus serta menjadi teladan. Menghadap ke sini kembali. Ayo. Jemaat, mari bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita dan kita memberi berkat buat anak-anak. Semua berlutut. Ayo.
pujian. Silakan menghadap ke depan. Iya. Jemaat silakan duduk kembali. Boleh juga kakak-kakak untuk berdiri depan, kita akan menyanyikan bersama Mars Sekolah Minggu. Sekolah Minggu Gereja Toraja, wadah bersekutu juga belajar. Hidup dituntun, imanku bertumbuh dalam Tuhan Yesus Juru Selamatku. Menjadi terang bagi semua dan bersinar untuk dunia. Generasi yang kuat, generasi yang teguh, masa depan pasti ceria. Dialah Tuhan Maha Pengasih, marilah kita setia di jalannya. SMGD selalu rindu tetap di hatiku. Sekolah Minggu Gereja Toraja, wadah bersekutu juga belajar. Hidup dituntun, imanku bertumbuh dalam Tuhan Yesus Juru Selamatku. Menjadi terang bagi semua dan bersinar untuk dunia. Generasi yang kuat, generasi yang teguh, masa depan pasti ceria. Dialah Tuhan Maha Pengasih, marilah kita setia di jalannya. SMGD selalu rindu tetap di hatiku. Ya, kembali ke tempatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan perhatian yang luar biasa bagi anak-anak kita, karena inilah masa depan gereja ke depan, sehingga gereja kita tetap bertumbuh. Sekarang kita akan mengadakan anak-anak yang dari sekolah minggu akan memasuki PPGT, dan kalau saya bacakan, silakan guru-guru sekolah minggu di sini dan pengurus PPGT di sebelah sana. Semua pengurus PPGT yang hadir berdiri dan semua pengurus sekolah minggu jemaat Karambe di sebelah timur. Bersama dengan tenaga magang yang PPGT sebelah sana, yang sekolah minggu ini. Chelsea Pausia langsung menuju ke tempat ini, berdiri. Anastasia Alexandria, Aurelia Pinisi Arwan Madika, Putri Samperuruk Cinta Mita, Grace Anggita Ruspadir, Oxel Shalom, Lesawengen, Kesia Salumarampa, Elion Diakonisa, Arnelia Dea, Aldi Senggo, Pratama, Richard Dwi Reka, Repianto, Jesma Nadia Nanda. Langsung berdiri di depan.
Ada 16 anak-anak kita yang memasuki masa pemuda. Terima kasih kepada pengurus Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Karambe yang telah membimbing mengasuh selama pertumbuhan iman, dan selamat kepada pengurus PPGT Jemaat Karambe. Bimbinglah adik-adik kamu, jadilah teladan. Segenap jemaat dengan peralihan dan orang tua, mari kita dukung PPGT supaya anak-anak kita boleh bertumbuh baik secara fisik maupun iman mereka, sehingga anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang senantiasa bersandar kepada Tuhan, menjaga kekudusan hidupnya, dan juga tetap memuliakan Allah dan mencintai Taurat Tuhan, mencintai rumah Tuhan, mencintai persekutuan-persekutuan. Selamat kepada PPGT, silakan. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk semua acara kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita berdoa semoga anak-anak kita senantiasa teguh dalam Kristus dan siap diutus dalam setiap pelayanan. Kita akan masuk dalam doa syukur sekaligus doa syafaat. Kita berdoa untuk anak-anak kita yang diinisiasi, bahkan yang telah berpindah dari Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Karambe menjadi Persekutuan Pemuda Gereja Toraja. Kita bersyukur, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami. Engkau sudah menjadikan kami dan anak-anak kami anggota tubuh Kristus. Kami mohon kiranya Engkau memelihara dan memelihara anak-anak ini dalam tuntunan kuasa Roh Kudus sehingga boleh bertumbuh dalam kebenaran dan boleh menjauhkan diri dari segala tantangan dan melawan kuasa-kuasa dosa dan iblis, serta beroleh bagian dalam kemenangan dalam Kristus, supaya mereka dapat memuji, memuliakan, bahkan menjadi kekudusan hidup mereka dan juga boleh menjadi alat berkat-Mu. Topanglah anak-anak kami yang diinisiasi ini dan juga anak-anak kami yang telah beralih dari Sekolah Minggu ke PPGT, sehingga semuanya boleh menikmati kasih dan anugerah Allah. Demikian juga pada kesempatan ini kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu yang dalam berbagai tugas, berbagai tanggung jawab kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu.
Tuhan akan memeliharakan dan akan menopang mereka, sehingga boleh merasakan kasih dan anugerah daripada Tuhan semata. Demikian juga pada kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan telah tuntun sertai sepanjang satu minggu dalam pekerjaan. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur, sehingga boleh berulang tahun dari tanggal 20 sampai 26. Dan juga ya Tuhan, dalam menjalani 1 tahun umur ke depan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami boleh bersyukur bersama dengan keluarga Nenek Epi, keluarga Nenek Apri, Ibu Dorcas Rante Tolong yang senantiasa mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Juga anak-anak kami yang akan mengikuti ujian tengah semester, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikan dia hikmat, berikan dia kepintaran, bahkan berikan dia waktu untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian ini ya Tuhan. Sehingga anak-anak kami boleh siap dan boleh memperoleh hasil yang maksimal oleh karena mereka mempersiapkan diri. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sementara dalam usia lanjut. Tuhan senantiasa memberkati dan menopang. Secara khusus kami bersyukur bahwa mereka boleh mengambil bagian dalam perayaan kegiatan JP2 Lansia Toraja Utara yang telah diadakan di Hotel Misliana kemarin. Dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Bahkan Tuhan telah memberikan berkat bagi mereka sehingga boleh menjadi juara 1 dalam lomba. Berkati persekutuan lansia di Jemaat Karambe sehingga tetap mengurus para lansia dan mereka boleh mengambil bagian di tengah-tengah jemaat. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini sementara bergumul oleh karena sakit penyakit. Baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sementara dalam masa-masa pemulihan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan untuk Mama Lando, Bapak Nada, Nenek Dana, dan Bapak Samuel Pakan yang sementara dirawat di rumah sakit di Makassar. Juga kami berdoa untuk Mama Alan, Nenek Raka yang saat ini dirawat di Salatiga. Tuhan senantiasa topang tuntun sehingga boleh menjalani perawatan dengan baik, dan jika Tuhan berkenan mereka boleh pulih dan kembali dalam kesehatan dan kembali mengangkat tugas pelayanan. Demikian juga yang sementara dalam masa-masa pemulihan di rumah mereka masing-masing, Tuhan berkati, topang tuntun. Juga ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang sementara mengalami duka cita oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian dan sementara masih disemayamkan di rumah mereka atau di tongkonan. Bahkan ada yang rencana untuk melakukan upacara pemakaman. Tuhan senantiasa sertai dan topang. Juga kegiatan 1 minggu ke depan masih ada ibadah-ibadah rumah tangga dan OIG berkati. Juga persidangan PWGT yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 berkati. Juga ya Tuhan rencana-rencana persiapan pelayanan Natal dan juga memasuki minggu-minggu Advent kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Nopen yang sementara dalam perjalanan ke Neponto dalam tugas dan pekerjaan. Tuhan senantiasa berkati. Bahkan mungkin ada jemaat-Mu yang sebentar akan menuju ke Makassar atau ke tempat yang lain oleh karena kontrol kesehatan, bahkan tugas pelayanan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Tuhan senantiasa peliharakan dan topang. Secara khusus dalam menghadapi tahun politik, Tuhan berkati. Secara khusus kedua calon presiden dan wakil presiden yang kemarin dan hari ini datang di Toraja, Tanah Toraja dan Toraja Utara, berkati dan topang sehingga kedatangan mereka ya Tuhan boleh menyampaikan visi misi mereka untuk bagaimana bangsa Indonesia ke depan, dan Tuhan semua akan memberkati secara khusus
Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja yang akan menerima. Tuhan senantiasa berkati dan topang, sehingga semuanya ya Tuhan menjadi berkat bagi seluruh umat manusia secara khusus dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Juga ya Tuhan kami berdoa untuk Gereja Toraja dalam persiapan untuk menghadapi sidang raya tahun depan. Tuhan senantiasa topang tuntun sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Juga ya Tuhan kami telah memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan berkati yang masih ada pada kami berkati sehingga kami senantiasa berkecukupan dan berkelimpahan. Baik pundi yang telah kami persembahkan uang melalui pundi maupun juga persembahan-persembahan syukur kami, persembahan syukur bulanan kami, dan semua yang kami persembahkan bahkan hati kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Sebentar jika selesai seluruh rangkaian ibadah ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mohon topangan tuntunan Tuhan sehingga kami boleh menikmati bahkan masih ada pekerjaan-pekerjaan yang kami laksanakan. Tuhan senantiasa topang tuntun. Bahkan ibadah sebentar sore kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Ampuni segala dosa kami, terima kami yang datang bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Mohon kesabaran kita untuk mendengarkan penekanan warta jemaat. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah memimpin kita di dalam ibadah pada saat ini. Kiranya Tuhan memulihkan kesehatan Bapak Pendeta dan kembali sehat untuk mengangkat pelayanan sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang beberapa hari ke depan. Juga kepada kelompok Karambe yang sudah mengangkat pelayanan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua, organis, kantoria, bagian LCD, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan saat ini, diucapkan terima kasih. Disampaikan terima kasih kepada kelompok pelayanan Karasik B yang telah menata gedung gereja sepanjang bulan November, dan kelompok yang bertugas menata gedung gereja sepanjang bulan Desember adalah kelompok pelayanan Karambe. Persiapan bersama pemimpin liturgi dan pelayan firman PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan hari Senin 27 November 2023 pukul 16 WITA. Pemimpin persiapan Saudara Hendra STH. Disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan hari Rabu 29 November 2023 melalui YouTube Jemaat Karambe. Jadwal kegiatan di bulan Desember. Untuk yang pertama di tanggal 2 Desember 2023, hari Sabtu, itu persidangan PWGT Jemaat Karambe dimulai pukul 8 sampai selesai di Gedung Gereja Toraja Jemaat Karambe. Tambahan warta, jam doa Jemaat Karambe dilaksanakan Sabtu 2 Desember 2023 pukul 5.30 atau setengah 6 pagi. Diharapkan kehadiran semua anggota Jemaat Karambe. Yang berikut telah dilaksanakan inisiasi SMGT pada hari ini di jam kedua. Kemudian rapat panitia persidangan PWGT dilaksanakan hari ini Minggu 26 November 2023 pukul 10.30 atau setelah selesai ibadah hari ini. Diharapkan kehadiran semua panitia persidangan dan pengurus inti PWGT Jemaat Karambe. Demikian warta jemaat, atas perhatian kita diucapkan terima kasih.
Jemaat Tuhan, pergilah, tempuhlah jalan kehidupan karunia-Nya dalam penyerahan diri pada kedaulatan Sang Raja Agung, yang adalah Tuhan semesta alam, seraya berbagi kepada sesama yang menderita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah karena Yesus sudah bangkit dilantik menjadi kepala. Kita nyanyikan sebagai lagu penutup. Demikian ibadah kita, bersyukurlah pada Tuhan.